Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Zulaiha. Di video kali ini saya akan meresum tentang Ma'rifatul Insan dari bagian 1 sampai bagian 6, yaitu Hakikatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya mengenal dan insan artinya manusia. Jadi, ma'rifatul insan itu mengenali diri sendiri. Kenapa kita harus mengenali diri sendiri? Sebelum kita mengenal Rabb kita dan Rasul kita, yang pertama kita harus mengenal diri sendiri. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan. Dan diharapkan kita setelah mengenal diri sendiri akan membuahkan hasil ketaatan yang menjalankan amanatnya sebagai manusia. Mengenal diri sendiri ialah langkah awal semua hal. Ma'rifatul Insan bagian pertama yaitu Ta'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Tujuannya yaitu bagaimana kita memahami bahwa manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang Allah muliakannya melalui tugas ibadah dan kedudukannya sebagai khalifah. Manusia terbuat dari tanah yang terdapat surat As-Sajadah dan Al-Hijr. Ruh yang terdapat dalam Quran surat As-Sajadah dan Al-Hijr. Manusia terdiri dari unsur 1. Hati, membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan. 2. Kehendak. 3. Kebebasan memilih. Akal, mampu membentuk pengetahuan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra dan Al-Mulk. 3. Jasad, untuk beramal yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Karenanya manusia diberi amanah untuk melaksanakan tugas ibadah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab dan kedudukan khalifah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. Manusia menerima pahala yang terdapat dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 25, An-Nahl ayat 97, dan At-Tin ayat ke-8. Ma'rifatul Insan bagian kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Tujuannya yaitu bagaimana kita memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan dengan diberikannya tugas. Hakikat manusia. 1. Makhluk yang berada dalam fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. 2. Dimuliakan. 3. Dibebani, ibadah dan khalifah. 4. Bebas memilih antara iman dan kufur. 5. Balasan pertanggungjawaban antara surga dan neraka. Ma'rifatul Insan bagian ketiga yaitu Tokotul Insan atau potensi manusia. Tokotul berarti potensi, sedangkan insan berarti manusia. Jadi, Tokotul Insan adalah potensi yang diberikan Allah kepada manusia yang berupa 1. Pendengaran atau as-sam'u. 2. Penglihatan atau al-bashar. 3. Hati atau al-fu'ada. Pendengaran atau as-sam'u. Allah berikan potensi pendengaran kepada manusia. Dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Penglihatan atau al-basar. Allah memberikan potensi penglihatan kepada manusia. Dengan ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta. 3. Hati atau al-fu'ada. Diberikannya manusia hati, akal dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan mana yang batil. Ma'rifatul Insan bagian keempat yaitu Nafsul Insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau
memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia itu antara takwa atau fujur. Nafsul insan terbagi menjadi dua, yaitu nafsu atau al-hawa dan ruh atau ar-ruh. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Ma'rifatul insan bagian kelima, yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifatul insan ialah sifat manusia atau tanda lahir yang melekat pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, yakni memilih antara dua jalan, jalan kebenaran atau takwa, atau jalan kebatilan atau fujur. Dua dorongan itu akan tarik-menarik. Kalau fujur yang kuat, maka takwa melemah. Kalau yang kuat takwa, maka fujur melemah. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan at-tazkiyah atau membersihkan diri, yaitu belajar, berlatih, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman atau hamba yang penyayang. Sifatnya antara lain banyak bersyukur, bersabar, penyantun, selalu bertaubat, lemah lembut, jujur, dan terpercaya. Oleh karena itu, orang tersebut akan menjadi orang sukses. Sebaliknya, orang yang merugi ialah al-tadziyah atau mengotori jiwa. Orang seperti ini memiliki sifat antara lain tergesa-gesa, berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, banyak berdebat dan membantah, zalim dan aniaya. Ma'rifatul insan bagian keenam atau bagian terakhir, yaitu hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah kepada Allah, karena ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah. Itulah syarat manusia berislam. Kata ibadah berarti patuh, tunduk, dan merendahkan diri. Ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Secara etimologis diambil dari kata abada, ya'budu, dan abadan yang berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Harta kita milik Allah, sehingga seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk Allah dan diciptakannya hanya untuk beribadah dan menghamba kepadanya. Makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. 1. Tujuan menghinakan diri. Quran Surat Al-Fatir ayat 14. 2. Tujuan kecintaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. 3. Tujuan ketundukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Dilakukan dengan penuh takut dan harap. Dilakukan dengan penuh takut dan harapan. Quran Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Motivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang budak yang tidak memiliki apa-apa. Jangankan harta, jiwa pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wakil hanya akan menjalankan sesuai dengan apa yang diwakilkan. Alhamdulillah, itulah resum dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.